Melihat apa yang terjadi saat ini dengan Malaysia, mulai membuat para negara ASEAN sedikit gelisah dan resah, tak senang dan merasa kejadian itu adalah aib. Ada usulan dari beberapa negara ASEAN saat ini agar serentak mengusir Malaysia dari AFF. Hal itu sebagai bentuk kecewa dari Federasi FAM yang sembrono. Negara-negara yang mulai menginisiasi hal itu adalah Filipina, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Mereka menyebut kalau tak mau ada anggota di AFF yang melakukan cara-cara curang untuk bisa menang dan berpesan kepada AFF agar segera mengambil keputusan. Sanksi lebih berat mungkin bisa saja didapatkan oleh Malaysia, bisa saja ban beberapa tahun untuk tim nasional, lalu juga diskualifikasi Piala Asia dan bahkan Piala Dunia 2030. Intinya, kalau soal pemalsuan dokumen memang sangat-sangat tidak ada tolerir biasanya dari FIFA dan juga AFC. Tapi pertanyaannya, kalian setuju nggak Malaysia dikeluarkan dari AFF? The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Sampai saat ini tidak ada yang bisa membayangkan, kok ada ya negara yang kebelet mau niru cara Indo, tapi main cara curang dan memalsukan dokumen. Yaitu bukan narasi provokasi bro, tapi lebih ke pemikiran soal kedepannya, masa depan pemain itu sendiri, integritas dari federasi itu sendiri, yang bahkan juga bakal tercoreng habis-habisan usai ketahuan. Ya kita tahu sendiri, rata-rata 7 pemain bermasalah yang diklaim sebagai warga negara Malaysia berasal dari Amerika Latin, dan itu membuat netizen berkata, kok bisa orang Malaysia dapat rata-rata keturunan Amerika Latin, sedangkan biasanya kawin dengan warga Bangladesh? Ya kita tahu, kalau pekerja dari Bangladesh di Malaysia memang cukup banyak. Jadi kata netizen, kalaupun ada nanti pemain diaspora mereka, yang mungkin itu berkewarganegaraan Bangladesh, bukan dari Amerika Latin yang jelas-jelas tidak ada orang Malaysia. Tentu itu spekulasi buruk, tapi ada masuk akalnya juga sejauh ini. Namun kita tentu menyayangkan soal apa yang terjadi dengan FAM Malaysia saat ini, dan kasihan juga dengan nasib 7 pemain mereka yang bermasalah. Ya bro, zaman sekarang ini susah cari kerja, dan kemarin udah ada kerjaan enak, gaji tinggi sebagai pemain bola, malah tiba-tiba di-ban 12 bulan. Ya sekarang pusing deh mau kerja di mana, walaupun kata kalian duit mereka udah banyak, tapi kalau diem aja di rumah gak enak bro, nanti lama-lama uang itu juga habis. Ada yang menyebut agar 7 pemain Malaysia yang di-ban FIFA 12 bulan, agar main aja di Liga Tarkam. Di Indonesia bayarannya tinggi dan karirnya juga bagus. Tapi pertanyaannya, emang mereka mau? Dan emang orang Indo mau nerima pemain bodong? Hehe. Melihat apa yang terjadi saat ini dengan Malaysia, mulai membuat para negara ASEAN sedikit gelisah dan resah, tak senang dan merasa kejadian itu adalah aib. Ada usulan dari beberapa negara ASEAN saat ini agar serentak mengusir Malaysia dari AFF. Hal itu sebagai bentuk kecewa dari Federasi FAM yang sembrono. Negara-negara yang mulai menginisiasi hal itu adalah Filipina, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Mereka menyebut kalau tak mau ada anggota di AFF yang melakukan cara-cara curang untuk bisa menang, dan berpesan kepada AFF agar segera mengambil keputusan. Ya kita tahu sendiri, kalau AFF memang merupakan subkonfederasi dari AFC yang punya anggota di kawasan Asia Tenggara. Untuk turnamen paling bergengsi adalah Piala AFF 2 tahun sekali, dan itu pamornya mulai meredup sekarang. Jika ada sanksi lebih lanjut dari subkonfederasi AFF, jelas Malaysia memang dalam situasi sulit. Belum lagi nanti sanksi dari AFC, yang bisa saja mencabut semua hasil pertandingan Malai di babak kualifikasi Piala Asia kemarin. Hifz Samet sebagai presiden AFF merespon kejadian itu dengan luar biasa prihatin, menyebut kalau apa yang terjadi memang tidak seharusnya ada di dunia sepak bola, meskipun tidak beririsan langsung dengan AFF, karena tidak ada turnamen yang berlangsung, namun keikutsertaan Malaysia di subkonfederasi AFF jelas membawa angin busuk, yaitu buruk dan memalukan. Walaupun Anda ingin berada di level atas, tidak sepatutnya melakukan cara ilegal untuk memperkuat tim nasional, ucap Hifz Samet.
Tentu, ada banyak keluhan dari anggota saat ini soal mereka di lingkungan AFF, namun kami masih menunggu keputusan dari FIFA dan AFC sebagai konfederasi yang berada di atas kami. Tapi secara keseluruhan itu adalah tindakan sembrono, tutupnya. Sedangkan saat ini, AFC sendiri memang masih menunggu FIFA dan juga hasil banding yang dilakukan oleh Malaysia. Jika saja hasil banding Malai tetap tidak bisa membuktikan soal keaslian dokumen itu, tentu Malaysia benar-benar berada dalam ujung tanduk. Merujuk pada kasus serupa tahun 2017 lalu, Timor Leste pernah melakukan hal yang sama terhadap 12 pemain mereka. Ya, saat itu ada 12 pemain Brasil yang dipalsukan dokumennya menjadi pemain Timor Leste, dan saat itu mereka didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia. Sanksi lebih berat mungkin bisa saja didapatkan oleh Malaysia, bisa saja ban beberapa tahun untuk tim nasional, lalu juga diskualifikasi Piala Asia dan bahkan Piala Dunia 2030. Intinya, kalau soal pemalsuan dokumen memang sangat-sangat tidak ada tolerir biasanya dari FIFA dan juga AFC. Tapi pertanyaannya, kalian setuju nggak Malaysia dikeluarkan dari AFF? Ada yang menarik dari mencuaknya berita soal Malaysia dan pemain bodong mereka saat ini. Hal itu dikaitkan dengan teori konspirasi bahwa Malaysia, AFC, dan juga Arab Saudi bekerja sama soal ini. Ya, kita tahu sendirilah kalau rivalitas Malaysia dan Indonesia cukup kuat, dan jiwa saling ejek dan saling menjatuhkan supporter dan netizennya sangat tinggi. Belum lagi tingkat kepo warga Indonesia memang juga sangat luar biasa. Jadi, hal itu membuat fokus netizen kita saat ini sibuk mengomentari masalah Malaysia. Ada beberapa komentar menarik di Instagram, Facebook, dan bahkan YouTube soal hal ini yang dinilai adalah upaya Malaysia, AFC, dan Saudi untuk membuyarkan fokus timnas Indonesia. Ya, kurang lebih dari 10 hari lagi, timnas kita akan bertarung di round 4, tapi saat ini supporter kita sibuk mengurusi negara tetangga. Secara psikologis, ini juga pasti ada pengaruh kepada pemain kita yang akan bertanding, dan tentu itu tidak baik juga. Hingga ada ajakan agar sebaiknya kita fokus ke timnas kita saja dan gak usah mengurus negara lain yang bahkan negara itu sendiri gak lolos Piala Asia. Menurut gue, ini ada kerjasama antar Malai, AFC, dan Saudi agar fokus kita buyar. Prediksi gue juga nanti banding Malai diterima dan 7 pemain mereka sah. Jadi kita yang rugi urusin mereka, tulis akun Raharjo Bejo. Mending fokus Super Timnas deh, jangan urusin negara lain yang Piala Asia saja gak masuk. Fokus round 4 biar kita main di Pildun, tulis akun Awaludin. Lupain si kuning, gak ada gunanya dibahas. Dari dulu emang negara itu suka klaim punya orang, jadi biarin aja mereka susah sendiri, tulis akun Fairytale. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian ya.